Aku mohon kepada media delegasi ini untuk mencuatkan publislah untuk adik kita ini agar semua tidak semua orang segampang itu untuk melakukan pernikahan. Sampai sekarang saya apa? Tahu ya dia, sungguh sangat tahu. Tapi itulah, entah kenapa dia tertutup hatinya sebagai wanita. Sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya, like, dan share ke teman-teman kalian. Duduk bareng delegasi, hari ini kita kedatangan seorang tamu dengan Kak Nurlela Napitupulu, yaitu korban KDRT yang ditinggal suaminya tanpa kabar berita. Dan hari ini juga ada kita dengan Bang Hamonangan Lumban Toruan, sarjana hukum, sebagai pengacara yang mendampingi Kak Nurlela. Dan juga ada di sini hadir Kak Ria Guning atau Ibu Ria Guning sebagai pemerhati sosial dan budaya yang dengan sangat tulus dan sukarela mengangkat dan ingin membantu kasus dari Kak Nurlela Napitupulu ini. Saya mulai dari Kak Nurlela ya Kak. Jadi sudah berapa lama suami Kakak meninggalkan rumah dan meninggalkan keluarga? Dari dia meninggalkan rumah dari bulan 9 ya, sampai saat ini. Jadi latar belakang atau alasan suami meninggalkan rumah itu apa Kak? Mencari pekerjaan, nafkah. Mencari nafkah. Sebelumnya bekerja. Jadi dia bilang mau ke Pekanbaru mencari hidup biar bisa untuk memenuhi kebutuhan anak. Ternyata kami dapat kabar suami menikah dengan perempuan lain gitu. Oh, jadi nggak berkabar, tiba-tiba dengar kabar sudah menikah lagi gitu. Terus jadi selama suami tadi katanya merantau mencari nafkah, pernah nggak memberikan nafkah ke kakak dan ke anak-anak? Selama dia pergi tidak pernah memberi apa-apa karena dibilang dia belum dapat kerja. Tapi itulah selalu anak saya meminta duit dan saya minta duit, selalu dibilangnya saya nggak ada duit, saya nggak kerja. Jadi kalau aku bilang kalau nggak kerja pulanglah, sabarlah, nanti aku dapat kerja di sini. Dia bilang, tapi itulah sampai sekarang dia tidak pernah ngasih duit dan dapat kabar menikah. Itu saya terkejutnya melihat dia. Oh, berarti sudah ada perselingkuhan mungkin ya Kak ya. Jadi selama ya udah dulu nggak apa-apa. Jadi ya mungkin kita tidak tahu telah terjadi perselingkuhan. Pernah nggak gitu suami kakak melakukan tindak kekerasan? Kalau dia melakukan tindakan kekerasan memang pernah di depan anak saya lagi. Karena waktu dia pulang ketahuan dia perempuan ini nelfon. Aku bilang sama dia, ini siapa nelfon, selalu gangguin kita gitu. Tapi datang suami selalu bilang ini gak ada, ini cuma teman gitu. Jadi kenapa teman jam 2 pagi nelfon, baik pagi-pagi jam 6 nelfon. Aku bilang, dia kesal, dia menyeret aku, langsung dia dorong aku di depan anakku, sampai anakku membela aku. Dia dorong aku sampai aku terjatuh didorongnya. Anakku nangis-nangis gitu, tapi karena demi anak aku bertahan gitu. Jadi harapan kakak apa lah? Andai kata suami kakak melihat ini gitu, harapan kakak ke suami kakak itu apa? Kalau harapan aku, dia maunya menerima ganjaran. Karena selama ini sakit kami, anak ditelantarkan, kami gak dinafkahin. Dia menikah ada duitnya, sedangkan kami meminta untuk makan aja gak dikasihnya. Jadi bagaimana selama ditinggal, jadi untuk kehidupan sehari-hari? Saya membantu rumah tangga, saya menyuci gosok, yang penting anak saya bisa makan. Saya setelah
bisa dengan mencukupi 3 anak sekolah anak saya, 3 sekolah untuk makan sehari-hari. Saya pembantu rumah tangga, nyuci gosok. Ya, saya menarik ke Kak Ria Gurni. Kapan gitu, maksudnya bagaimana gitu proses pertemuan kakak dengan Kak Nurlela ini gitu? Kok bisa mendengar kasus Kak Nurlela ini terus kakak punya keinginan untuk bisa membantu gitu? Apa yang menggerakkan gitu, Kak? Terima kasih pada media delegasi. Waktu pertama saya dengar berita di medsos lah ya, di medsos namanya kan dibuat Riana Pitukulu. Ya, mungkin karena sama-sama dengan nama saya ya. Terus saya inbox lah adik ini, saya inbox. Terus agak lama sih baru dijawab, agak lama. Tapi aku nggak tahu ya. Dia langsung care gitu, ya Kak, gini. Akhirnya saya telepon, dikasih tahu nama saya Nurlela Pitukulu Kak, gitu. Gimana kejadiannya gitu kan? Diceritakanlah kejadiannya bahwa suaminya menikah lagi dengan guru Sitanggang di Samosir. Jujur yang membuat hati saya tergerak itu tentunya sama-sama perempuan ya, tentu akan tergerak hatinya apabila mendengarkan cerita seorang wanita yang ditelantarkan oleh suami dengan 3 orang anak, dengan KDRT pula. Terus saya mencoba mendekatkan diri sama adik ini, terus dia menceritakan semuanya. Terus yang membuat saya hati saya teriris lah ya, teriris hati saya. Ya Tuhan, mungkin ini cara Tuhan mempertemukan saya dengan adik ini. Mudah-mudahan bisa saya bantu lah gitu. Kebetulan kok kejadiannya di Samosir. Saya anak Samosir kan jadi bikin malu lah ya. Terus jujur saya malu, saya aja ya. Malu saya dengan kejadian ini. Tempatnya di Samosir, diberkati di gereja yang benar-benar administrasinya ketat ya, tapi kok bisa lolos gitu loh. Jadi sekarang yang salah ini siapa? Gerejanya kah, panitianya, pendetanya kah? Saya tidak tahu. Jadi dia ke Samosir, terus saya telepon dengan Polres Samosir dan ditangani dengan baik, dan akan segera mungkin kita akan mengadakan penyelidikan lah dengan secepatnya. Saya jujur, saya berterima kasih kepada Polres Samosir yang sudah antusias dan bergerak cepat untuk menangani kasus ini. Sampai sekarang ada hal yang terbelit di hati saya. Dia cerita sebelum dia pergi pernah datang ke rumah, gitu ya. Pernah datang ke rumah untuk mengambil semua surat-surat. Surat-surat nikahnya, kakak gitu. Jadi kan kalau apalagi mereka ini kan tidak ada catatan sipil, otomatis kan harus perlu dengan surat nikah tersebut. Jadi saya bilang dulunya nikah di mana gitu, di GKPI, coba minta surat keterangan dari sana gitu kan. Jadi ini lagi kita upayakan untuk mencari surat keterangan dari sana agar bisa nanti dibuat catatan sipil lah untuk mempercepat pengurusan dari sidang dari adik Nurlela ini. Jadi nantinya maksud saya, aku mohon kepada media delegasi ini untuk mencuatkan publislah untuk adik kita ini agar semua ya, tidak semua orang segampang itu untuk melakukan pernikahan. Itu ada ikatan ikrar dalam kepercayaan kita masing-masing ya. Jadi jangan semudah itu lempar sana lempar sini dengan kebohongan yang luar biasa. Saya juga tekankan sama semua wanita perempuan yang mau dan gampang untuk tergoda dengan hal-hal tersebut, ya sadar sendiri aja, pilih hati masing-masing. Mungkin sekarang tidak dirasakan, tapi nanti 7 keturunan dan seterusnya mungkin pasti dirasakan. Balasan itu ada gitu loh. Jadi karena ada api. Iya, jadi aku juga minta nantinya ke Komnas HAM ya, perlu juga ajasi manusia kita bebas, dan kita perlu kita komisi perlindungan anak ya. Jadi mungkin ada di Kabupaten Samosir, boleh silakan didampingi adik ini untuk memperkuat persidangannya adik ini, perlu juga. Jadi
aku berharap nantinya di sidangnya ini nanti melalui pengacaranya saya ini, mungkin ini bisa dipercepat, bisa juga dengan hal seperti ini masyarakat terbuka bahwa tidak segampang ini loh meninggalkan seorang wanita dengan 3 anak. Jadi mari pakai hati, jangan pakai otak doang sama otot kan gitu ya. Jadi hidup ini sekarang sebenarnya di zaman milenial ini penganiayaan terhadap perempuan khususnya KDRT dan secara fisik dia sudah mengalami. Batin, apalagi batin. Lebih sakit loh kita di batin daripada secara fisik. Mending kita dipukul jadi selesai ya. Tapi kalau batin itu luka itu akan terus terbawa sampai kepada anak kita, trauma dari orang tersendiri. Jadi menghilangkan trauma itu kan sulit. Jadi harapan saya buat adik saya ini, karena jujur saya baru pertama kali ketemu di sini, saya tadi terharu melihat dia, ungkapan rasa sedihnya silakan utarakan. Gitu. Tidak ada yang menghalangi sekarang. Kalau memang apa yang ada dalam hatimu ungkapkan sekarang, tidak ada yang menghalangi siapapun, gak usah takut. Yang takut itu hanya sama Sang Pencipta, ya. Tapi berikan apa sebagai hakmu, lakukan. Apa sebagai kewajibanmu, lakukan. Jadi tidak ada yang menghalangi kau, mau siapapun tidak boleh. Ya, saya dengar juga Kapolres Samosir ya begitu peduli terhadap kasus Bu Nurlela Napitukulu ini. Apa saja yang sudah diperbuat oleh Kapolres Samosir terhadap keluarga kakak gitu kan, Nurlela? Dia Kapolres Samosir memberi dukungan, memberi semangat, dan memberi bantuan berupa materi, uang gitu. Dibantunya hanya untuk ongkos karena saya tinggal di Medan. Untuk ongkos dia memberikan itu dan diberikan juga kepada anak saya. Tapi karena dia simpati dan kasihan melihat saya, dia mau, Bapak itu Kapolres mau membantu saya. Jadi Bang Hamonangan sebagai pengacara dari Kak Nurlela, apa langkah-langkah hukum yang akan diambil untuk menyelesaikan permasalahan Kak Nurlela ini? Ya, terima kasih. Jadi langkah hukumnya kemarin sudah kita lakukan. Salah satunya membuat laporan, itu tahapannya di tanggal 14 dan kemudian dilanjut klarifikasi di tanggal 20 hari Sabtu kemarin. Seperti yang disampaikan oleh Kak Ria, semua mendukung termasuk Kak Ria. Ini juga baru pertemuan pertama dengan Kak Ria. Kami selama ini koordinasinya dari via telepon aja terkait di Polres Samosir juga. Terima kasih, saya mewakili alumni karena saya ini tergeraknya melalui alumni. Ini teman saya sekolah. Oh, jadi ini satu sekolah dulu gitu ya? Bukan karena uang. Oh, berarti ini free gitu ya? Profesionalnya bukan karena materi, profesionalnya karena keterpanggilan sahabat sekolah. Dan saya bukan nggak sendiri kerja di sini, saya juga bangun tim investigasi kecil-kecilan lah di alumni. Kebetulan ada juga beberapa alumni yang paham hukum, tapi kerjasama koordinasi ke semua instansi lah terkait dengan persoalan ini. Langkah selanjutnya dari pihak kepolisian sedang melakukan penyelidikan untuk penangkapan terlapor ini, tapi ada beberapa sedikit kendala yang mungkin biasalah secara prosedural, masalah bukti dan yang lain-lainnya. Tapi di sisi lain kami dari kuasa hukum salut ke Polres Samosir, dia sudah termasuk bekerja cepat lah dan membuat atensi untuk melakukan penangkapan. Mudah-mudahan tidak ada halangan dalam waktu dekat ini sudah bisa dilakukan penangkapan. Itu dulu kalau saya rasa untuk apa. Tapi kalau sampai ke tahap pengadilan, mudah-mudahan kalau nggak ada halangan kita tetap dampingi sampai ke persidangan nanti. Nama suaminya siapa? Oh iya, suaminya siapa? Nama suami saya Rudi Amri Alfian Sitorus. Oh, Rudi Alfian Sitorus ya, marga Sitorus ya. Ini terakhir lah saya tanyakan ke kakak sekali lagi,
apa harapan kakak ke suami dan juga ke masyarakat lah, bagaimana gitu maksudnya harapan kakak ke masyarakat supaya janganlah terulang juga peristiwa seperti yang kakak alami gitu. Ya, harapan saya khusus wanita, kalau ada di posisi saya seperti ini, janganlah terlalu percaya. Jagalah, sebagai wanita kita harus menjaga harga diri kita supaya jangan terjadi seperti saya ini. Itu aja saya bilang. Jadi kalau untuk gereja yang menikahkan tadi bagaimana Kak? Mungkin untuk gereja yang menikahkan itu kan tugas Polres ya, kita serahkan sama Polres, dan saya sudah sampaikan sama Kapolresnya untuk ditindaklanjuti, dan Polres Samosir bergerak dengan cepat. Saya bangga walaupun tidak bertemu dengan Bapak Kapolres. Terima kasih banyak untuk bantuannya. Mudah-mudahan nanti dalam waktu kita bertemu dengan Bapak Kapolres. Jadi saya salut. Harapan saya ini ada satu, untuk adik saya ini, banyak orang-orang yang akan mengasihi dan melindungi engkau. Jadi tidak usah takut, tidak usah gentar. Apapun itu nanti pasti diganti sama yang kuasa. Jadi anak-anakmu pasti berhasil. Tetaplah kamu optimis, itu perlu ya. Jadi ambisi jangan, tapi optimis itu harus, semangat itu harus demi anak-anak. Jadi apapun yang kamu kerjakan, apa yang bisa kamu kerjakan, lakukan. Jadi hanya satu pesan saya dengan kejadian ini, jangan berlarut-larut, dan jangan ini menjadi andalanmu nantinya. Oh, biar dikasih orang, saya nggak mau ya. Ingat pesan saya, jangan jual kasus ini menjadi uang. Jangan saya. Jadi kalau sempat kamu jual kasus ini dengan uang, tidak akan berhasil ya. Tapi lakukan ini, berjuang kamu buat anak-anakmu. Yakin suamimu Sitorus itu akan dapat. Aku percaya itu akan dapat, dan cepat ditangkap sama Polres Samosir. Kepada seluruh masyarakat Samosir mungkin yang sudah mendengarkan pengakuan dari Nur Lela ini sebagai pelajaran bahwa dengan adanya pernikahan yang terlarang lah menurut saya, dan sudah diberkati salah satu gereja yang sakral yang memiliki administrasi yang ketat, itu sebagai pelajaran buat gereja yang ada di Kabupaten Samosir untuk hati-hati dalam memberikan pemberkatan kepada sepasang calon suami istri. Itu perlu hati-hati. Jadi diselidiki dulu latar belakangnya. Jadi jangan hanya keinginan pribadi masing-masing, ataupun karena saudaranya si A, si B gitu. Tapi selidiki dulu, ini laki-laki ini siapa sih? Perempuan ini siapa sih? Aku yakin perempuan itu pasti tahu bahwa si adik ini sudah punya suami. Tahu nggak kan? Tahu kan? Tahu. Dan dia tahu juga udah suami saya ini punya anak 3 dan istri. Ya, berarti kan sebenarnya kalau secara hukum suami istri itu yang pernikahan terlarang itu bisa ditangkap dua-duanya. Iya. Jadi bukan hanya suaminya. Iya. Jadi si Borusi Tanggang ini pun ya, mohon maaf, ini pun bisa loh dipidanakan. Karena dia tahu sendiri kok, bukan tidak tahu. Kalau tidak tahu dia pasti sudah mengadu dari kemarin kan. Tapi karena dia sudah tahu, melakukan juga. Saya bingung, setan apa yang ada dalam pikirannya. Benar loh, aku marah loh saat ini, benar. Setan apa dalam pikirannya kan? Apa dia nggak punya hati nurani? Apa dia nggak punya adik-adik, kakak-kakak yang harus seperti itu gitu loh. Kalau datang ke kakaknya seperti itu, abangnya gimana coba? Mau nggak mungkin kan? Jadi dia perlu kesadaran diri dulu. Jadi makanya saya bilang dari jauh, mindset itu dirubah gitu loh. Mindsetnya itu dirubah. Seperti apa sih kita di zaman milenial ini, dengan apakah ini pernikahan bebas? Ya itu kan? Adakah pernikahan bebas di orang Batak? Karena agama mengatur di Karena ada undang-undang juga. Dia kan ada undang-undang. Seperti itu. Dan satu lagi ada yang mau aku sampaikan sama Boris Tanggang ini. Dari aku tahu Boris Tanggang ini dari awal 2018 satu kerjaan. Dia telepon baik jam 2 pagi pun pernah telepon. Pagi-pagi bangun tidur pun telepon. Selalu saya bilang, Kak, sebagai wanita tolong jagalah dulu Kak harga diri Kak. Aku bilang kita sebagai wanita Kak
Tolong saling pengertian, ini suami aku, anaknya 3, tolong jangan diganggu. Malah dia menjawab saya lagi, makanya jaga suamimu supaya jangan dekat sama saya. Dan sampai sekarang nomor perempuan si Fitriana ini selalu saya ingat dan saya hafal. Sampai sekarang saya hafal. Tahu ya tahu dia, sungguh sangat tahu. Tapi itulah, entah kenapa dia tertutup hatinya sebagai wanita, mau merusak rumah tangga kami. Mudah-mudahan ke depannya janganlah terulang seperti ini. Ya udahlah, kita cuma bisa berdoa mudah-mudahan kasus Kak Nurlela Napitupulu ini bisa selesai, ya kan? Kak Nurlela juga diberi ketabahan dan kesabaran ya Kak ya untuk mengurus anak-anak, ya kan? Oke pemirsa, demikian Duduk Bareng Delegasi hari ini. Tetap semangat untuk perempuan Indonesia dan perempuan seluruh dunia. Jaga keluarga Anda, jaga suami Anda dari pelakor. Terima kasih.